kesempatan yang baik saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberi kita hidup. Haleluya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 berkata demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Secara singkat kita mendengarkan firman Tuhan ini, apabila kita masih hidup di dunia ini, kita harus bekerja dan berbuah. Pada kesempatan ini, kita akan bahas 3 hal yang sangat utama, yaitu kata bekerja, kata memberi, dan kata berbuah. Haleluya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kerja itu berarti kegiatan melakukan sesuatu. Jadi kegiatan apapun, sekecil apapun, itu dapat dikatakan kerja jika kita sudah melakukannya. Seperti contoh, minum, itu kita harus kerjakan. Makan harus kita kerjakan. Juga dalam kamus besar bahasa Indonesia, bekerja diartikan adalah usaha untuk mendapatkan hasil demi kelangsungan hidup manusia. Namun pada hakikatnya, bekerja itu bukan hanya sebatas untuk melanjutkan atau kelangsungan hidup manusia, tetapi bekerja itu adalah membuat seseorang itu berarti dan terhormat. Haleluya. Berarti dan terhormat itu adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Sebab kalau kita bisa bekerja, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tetapi setiap pekerjaan sekecil apapun itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu setiap kerja kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Nasihat firman Tuhan dalam hal bekerja, kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Berkata demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ketika kita dalam pekerjaan dan kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, itu berarti kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama tentang bekerja. Jadi kehidupan kita yang masih ada di dunia ini dengan kekuatan yang Tuhan beri, mari kita mau bekerja.
dan kita bekerja seperti untuk Tuhan. Hal yang berikut, hal yang kedua, kata memberi. Kata memberi ini itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti ini: menyerahkan, membagikan, bersedekah, membantu, membuka hati. Itu adalah arti daripada memberi. Dalam hal memberi ada banyak dicatat dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Seluruh hidupnya dia beri untuk tebusan banyak orang. Haleluya. Itu adalah hal yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Kalau ayat firman Tuhan kita saat ini mengajar kita untuk memberi, lakukan itu. Karena memang ayat firman Tuhan mengingatkan kita kisah para rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Intinya di situ bahwa perkataan ini adalah perkataan langsung dari Yesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia, lebih berarti ketika kita memberi daripada kita hanya menerima saja. Ini ayat firman Tuhan sangat memberkati kita ketika kita melakukannya sesuai apa yang ditulis oleh Rasul Paulus lewat kisah para rasul pasal 20 ayat 35. Hal yang ketiga tentang buah. Buah itu berasal dari bunga dan putih suatu tumbuhan. Tetapi buah juga dapat diartikan sebagai hasil usaha. Sebagai hasil usaha lewat kerja kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sangat jelas firman Tuhan menghendaki semua umat percaya harus memiliki buah roh. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. 9 buah roh ini. Jangan ada yang dipilih-pilih. Oh, saya hanya mau lakukan hal kasih. Saya mau lakukan hal kesabaran. Tidak seperti itu. Tetapi ke-9 buah roh ini harus mewarnai kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa melakukannya itu, maka kita adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari 3 kata yang ada, bekerja, memberi, buah, maka itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, menginginkan kita supaya hidup yang kita miliki ini kita gunakan untuk bekerja. Tetapi harus bekerja seperti untuk Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan, apakah dia sebagai pembantu rumah tangga,
sebagai pembersih jalan, sebagai sopir. Itu berarti di mata Tuhan ketika kita melakukannya dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Dalam hal berbuat, orang percaya, orang Kristen dituntut oleh firman Tuhan supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan lewat kehidupan kita yang nyata. Sikap laku kita itu dapat memberi pengaruh dalam kehidupan lingkungan masyarakat yang ada. Karena itu mari kita berbuat sesuai dengan Galatia 5 ayat yang ke-22 ayat 23. Dalam hal memberi ini sangat-sangat penting, sebab orang Kristen adalah kasih. Kasih itu harus dinyatakan lewat sikap laku kita dalam hal memberi. Memberi tidak diukur dengan besar, dengan nilai yang ada, tapi dilihat dari hati kita. Kita harus memberi dengan tulus, ikhlas. Kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, menasihatkan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ada banyak orang hanya mau hanya menerima saja, dan hanya sedikit orang yang bisa memberi. Kalaupun ada orang yang memberi, tapi mereka harus melihat siapa yang mereka dapat lakukan hal ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap apa yang kita beri, apa yang kita berikan itu lebih berbahagia daripada kita hanya menerima. Kalau tiga hal ini bekerja, memberi, buah, itu bisa mewarnai kehidupan orang percaya, maka kita dapat dikatakan sebagai saksi Kristus. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu dalam kehidupan kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua, mari kita gunakan hidup yang ada ini untuk kita bekerja seperti untuk Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan, memang ini sangat dituntut ya, supaya kita bisa berbuah dan kita bisa memberi buat banyak orang. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan singkat, biarlah ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang baik dan terlalu baik. Di situasi pandemi yang ada ini, kami bisa dapat menerima kebenaran firman. Dan firman ini yang memberi kami kekuatan dalam kami mengatasi setiap masalah persoalan. Bahkan dengan kehidupan yang Engkau beri saat ini, kami boleh bekerja dan kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Pakai kami Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu, alat keberkatan-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya berkat yang Tuhan janjikan akan digenapi di setiap kehidupan orang percaya. Tanamkan firman-Mu dan jadikan kami menjadi pelaku firman. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.